Waduh, jadi konflik lagi nih antara Aceh dengan Jawa. Wih, ada tugas nih. Kerjain bareng kan sama yang lain. Halo, halo. Udah pada masuk? Kayaknya kurang berapa orang ya? Kurang Dani. Oh, kurang Aga ya. Gimana nih? Mau nunggu apa langsung belajar aja? Dia langsung aja deh. Kan mereka juga nyusul bareng kan. Nggak nyusul lagi. Oke, sip, sip, sip. Yuk, yuk, yuk. Bikin soal dari nomor berapa nih? Gua nggak paham semua nih. Gue juga nggak paham. Tanya Arya ya, Arya mungkin paham deh. Leonardo mah jago. Gue aja Pak. Sorry, gue tak. Sorry Bram, gue kemarin bergadang soalnya. Enggak, kemarin gue baca artikel tentang konflik antar budaya yang ada di Indonesia kok. Sambil istirahat daripada main game sama ngegosip, mending kita berdiskusi tentang kebudayaan deh. Menurut lu, apa sih budaya itu? Menurut gue sih budaya itu adalah kebiasaan atau tradisi dari nenek moyang yang diwariskan turun-menurun lalu dijaga dengan baik untuk menghormati dan mengenang para leluhur. Menurut pendapat kalian, kira-kira anak zaman sekarang lebih mencintai budaya dari negara kita sendiri atau budaya dari negara lain? Ya, anak-anak zaman sekarang itu lebih menyukai budaya luar dibandingkan dengan budaya Indonesia karena budaya luar itu dianggap lebih menarik, seru dan menyenangkan dibandingkan dengan budaya Indonesia itu sendiri. Selain itu, era globalisasi yang menyebabkan majunya teknologi juga kerap kali membuat anak muda hampir melupakan budayanya. Hal ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus memacu budaya Indonesia agar budaya Indonesia lebih dikenal luas kepada dunia dan akan bertahan di masa depan. Gimana pendapat lu tentang arti konteks toleransi antar budaya itu? Tentang konteks toleransi budaya. Jadi, saya akan menjelaskan secara sederhana agar mudah dipahami. Jadi, toleransi Indonesia ini negara yang sangat banyak budaya. Banyak budaya otomatis memiliki banyak perbedaan pemikiran. Nah, banyak berbeda-beda pemikiran tidak mungkin tidak akan terjadi suatu konflik. Pasti akan ada konflik. Otomatis kita harus ada toleransi antar budaya. Dan Indonesia kita lihat dengan negara yang sangat banyak budaya ini sampai sekarang tetap sejahtera. Itulah artinya toleransi di budaya di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Itulah yang membuat negara lain sirik dengan budaya kita karena kita mampu bertoleransi dengan baik. Nah, konteksnya adalah kita harus memahami konteks sederhananya kita harus memahami budaya lain. Bukan berarti kita harus mengikuti budaya orang, tetapi kita harus mau memahami budaya lain. Jangan selalu merasa budaya kita yang paling benar. Oh, budaya saya bagus, budaya dia jelek. Jangan. Semua budaya di Indonesia itu berbeda-beda, unik-unik. Jadi kita harus saling menghormati satu sama lain agar kita dapat bersama-sama tentram, akhirnya mampu mewujudkan Indonesia yang semakin maju. Coba lihat kalau kita toleransi budayanya kacau. Mungkin Indonesia
bakal selalu rusuh dong, nggak tentram, Indonesia nggak bakal maju-maju. Makanya kita harus selalu menghargai budaya satu sama lain. Apa saja sih macam-macam toleransi antar budaya? Misalnya, yang pertama, menghormati budaya yang lainnya dan tidak menganggap budaya sendiri yang paling bagus dan yang paling benar. Kedua, menghadiri pesta budaya yang berbeda. Ketiga, membeli pernak-pernik dari budaya lain. Dan yang terakhir, berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang seperti suku, agama, ras, dan budaya. Jadi, telah kita ketahui Indonesia sangat memiliki banyak budaya dan toleransi yang sangat baik. Dan itu juga diketahui oleh negara asing. Ketika mereka banyak orang asing melihat negara kita dengan begitu banyak budaya yang indah, tetapi kita mampu menjaga toleransi itu dengan baik. Buktinya kita lihat negara kita amat tentram. Itulah yang disiriki oleh negara lain mengenai negara kita. Jadi, saya dan kami mengajak generasi muda dan teman-teman sekalian untuk tetap mau mempelajari dan memelihara budaya kita. Memang sekarang teknologi sudah berkembang pesat. Akibatnya budaya luar juga gampang masuk ke kita semua, ke generasi muda. Tetapi bukan berarti kita bisa dengan mudah melupakan budaya kita sendiri. Jangan sampai ketika negara lain mengakui budaya kita, baru kita mengakui itu budaya. Contohnya seperti batik, kita telah ketahui batik pernah diakui oleh negara seberang bahwa itu punya mereka. Jangan sampai seperti itu baru kita mengakui itu memang budaya kita. Jadi budaya kita, budaya Indonesia nomor 1.